Siapa yang nggak kenal bakso Titoti, bakso legendaris milik Francesco Totti? Eits, tapi Oke, balik lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di Jakarta Timur dan gue pengen bahas sesuatu yang menarik nih, yaitu yang ada di belakang gue. Dan ini mobil-mobil bukan showroom, tapi pengunjung yang datang untuk kulineran di sini. Terus gue sebenarnya pengen bahas siapa sih sosok yang ada di balik bakso di belakang ini nih. Katanya the best banget. Terus kalau rasanya gimana? Nanti gue bakal cobain bakso yang spesialnya dia. Wah, gokil nih. Wajib dicobain sih menurut gue. Dan lu juga harus tahu siapa yang punya bakso di belakang ini. Dan ini bukan franchise. Dan ini salah satu cabang yang ada di Pasar Rebo ya. Pasar Rebo. Dan lokasinya luas banget dah. Jadi mau tahu keseruannya kayak gimana? Atau mau tahu gimana nih siapa yang ada di balik sosok bakso di belakang ini? Jangan di skip video ini. Thank you. siapa yang nggak kenal bakso Titoti, bakso legendaris milik Francesco Totti? Eits, tapi lo udah kenal atau udah tahu sejarahnya bakso yang cabangnya di mana-mana ini? Kalau yang belum tahu, jangan di skip video ini. Kalau yang sudah tahu pengen nyimak sambil makan bakso juga nggak apa-apa deh. Dan boleh banget itu. Siapa yang nggak tahu bakso, makanan legendaris yang berasal dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Dan yang paling terkenal adalah Kabupaten Wonogiri. Namun sejarahnya bakso Titoti itu berawal dari seorang pria yang berasal dari Wonogiri yang berkeliling berjualan dengan gerobak pikul hingga akhirnya pemilik warung bakso ini berhasil merintis usahanya hingga memiliki banyak cabang. Di Jakarta banyak sekali terdapat warung-warung bakso yang menawarkan bakso khas Wonogiri. Salah satu yang terkenal legendaris adalah bakso Titoti. Melansir dari berbagai sumber yang gua rangkum, pemilik bakso Titoti adalah Pak Slamet Rianto yang sudah merintis usaha baksonya sejak kisaran tahun 1990-an. Makanya bakso ini dikenal sebagai salah satu bakso legendaris yang ada di Indonesia. Menurut sumber yang gua rangkum, berawal dari Pak Rianto yang cuma pakai gerobak pikul dan berkeliling kampung hingga akhirnya beralih menggunakan gerobak dorong demi mengembangkan usahanya. Pak Rianto buka pertama kali di depan kantor pajak daerah Kalibata. Pak Rianto berjualan di sana kurang lebih selama 1 tahun hingga akhirnya pindah ke daerah Pasar Minggu. Di balik nama Titoti yang melegenda terselip cerita menarik nih tentang pemilik nama Titoti pada warung baksonya. Ternyata bukan terinspirasi dari striker AS Roma yang sudah gua mention sebelumnya. Nama Titoti diambil Pak Slamet Rianto dari nama belakang ketiga anak-anaknya. Anak pertamanya bernama Nuryanti dan dipanggil Ti, sedangkan anak keduanya bernama Hartanto dan diambil To. Sementara itu yang ketiga bernama Susanti dan dipanggil Ti. Nah, jadi kalau digabung jadi apa yo coba? Nah, jadi Titoti. Jadi udah pada tahu kan sejarah nama Titoti? Bakso Titoti ini dikenal dengan baksonya yang khas, adonan baksonya yang kenyal dengan kuah kaldunya yang sedap. Berbeda dari bakso lain, bakso ini diberi tambahan berupa kikil. Dari salah satu karyawan yang buat tanya-tanya singkat, sejak pertama kali dirintis hingga menjadi bakso legendaris seperti sekarang ini, bakso Titoti terus mempertahankan rasanya, baik daripada baksonya ataupun kuah kaldunya. Daging sapi yang dipilih pun untuk adonan baksonya diambil pada bagian belakang sapi yang disebut daging panasar dan daging penutup. Bagian daging tersebutlah yang membuat bakso tersebut terasa kenyal. Dalam sehari, bakso Titoti di cabang ini sering menghabiskan adonan bakso sebanyak puluhan kilogram.
Dalam sehari saja bisa menghabiskan kurang lebih sekitar 30 kilogram adonan bakso. Beda lagi kalau hari Sabtu dan Minggu yang biasanya lebih banyak pengunjung dan lebih banyak adonan baksonya. Awalnya bakso Titoti cuma ada bakso halus dan urat, namun seiring perkembangan waktu, tren kuliner bakso mulai dikembangkan lagi. Jadi ada bakso telur, campur tahu, dan kikil. Sementara itu, untuk kuah kaldunya dibuat dari tulang sumsum sapi. Hal tersebutlah yang membuat kuah kaldu pada baksonya terlihat lebih keruh dan terasa sedap gurih di lidah. Untuk harga yang ditawarkan satu porsi bakso Titoti berbeda-beda nih, tergantung pada varian yang dipilih. Namun kebanyakan pengunjung lebih sering memesan bakso spesial yang berisi dari 3 jenis bakso gabungan aja nih. Kini bakso Titoti memiliki 18 cabang dengan 2 di antaranya berada di Wonogiri dan menjadi pusatnya. Sementara itu di Jakarta beberapa tempat seperti Kebon Jeruk, Sumur Batu, Pasar Minggu, Pasar Rebo, dan masih banyak lagi. Jadi, lo udah pernah cobain bakso Titoti belum? Kalau belum, gue saranin cobain deh. Ini cocok banget buat manjain lidah-lidah lo. Terus kalau rasanya gimana kira-kira? Kita ketemu di meja makan aja deh kalau gitu. Oke, balik lagi bersama gua. Kali ini gua udah di meja makan dan gimana? Gua udah coba pesen nih bakso Titoti yang varian spesial. Varian spesial itu nih ada apa aja? Kita coba nih. Bedah sih, kita bedah nih. Ada bakso telur. Wah, gede banget kan? Bakso telur, terus ada bakso kecilnya nih 3 biji. Banyaknya itu 3 biji, terus ada bakso tahu. Jadi tahu yang dalamnya tuh diselipin bakso, terus dan yang pasti bakso uratnya nih, ditambah ada beberapa potongan kikil. Ini menarik sih kata gua. Terus gimana rasanya, kita cobain dulu nih. Dari kuahnya nih belum di apa-apain nih, belum gua tambahin sambal dan belum gua tambahin kecap dan lain-lain. Oke, sebelum makan gua berdoa dulu. Selesai. Oke, langsung aja nih. Biar nggak lama kita cobain kuahnya nih. Di sini juga ada sawi dan toge. Nih kuahnya bening ya. Terus tapi kelihatannya udah berminyak gitu dari lendir-lendir daging kayaknya dan kayak kuah kaldu ayam gitu dan ini kayaknya kaldu daging. Kita cobain dulu nih kuahnya nih gimana rasanya. Bismillah. Mantep. Ini kuahnya tuh yang gurihnya minta ampun ya, gurihnya tuh pas menurut gua dan ini enak sih kuahnya itu udah tanpa bumbu embel-embel saus tuh udah the best banget. Oke, kita pakai sambal ya. Di sini juga ada beberapa, kalau lu suka sambal nih ada saus, kayak sama deh sausnya, cuman beda merek doang. Terus ada sambal nih, sambalnya kan langsung aja dah. Cuman sambalnya tuh encer banget ya, encer dan kayaknya sih kurang pedas menurut gua. Oke, langsung aja kita langsung aja, dan banyak-banyak 10 sendok aja. Karena encer kan. Terus sambalnya nih kita pakai sama sih kayaknya, beli bis deh. Wah, biar kuahnya tuh kental saya. Tuh dari saus dan sambalnya udah ngiler banget ini. Dan rasanya gue juga kayaknya udah pasti enak sih menurut gua. Soalnya rame banget pengunjungnya di sini, gokil. Langsung aja deh kita aduk-aduk nih. Oh ya, di sini tuh ada beberapa varian menu ya, ada mie ayam, ada sop, ada bakso, terus ada somet. Terus nih kuahnya nih udah medok banget ini, kental banget. Udah cobain deh semua nih, buat lo semua nih kuahnya dulu deh. Makin jos. Udah ditambahin sambal sama saus makin jos. Nggak bohong.
Terus ada kikilnya nih, kita cobain kikilnya. Hmm. Kikilnya tuh empuk banget ya, empuk banget, nggak berasa kayak digigit gitu kan, langsung kayak tetelan nih jenisnya kikilnya, kacau. Terus gimana nih kalau baksonya nih yang kecil nih, kita cobain nih. Buat lo semua, bismillah. Hmm. The best. Baksonya tuh kenyal, kenyal banget, yang kecil tuh empuk. Terus dagingnya tuh masih berasa, kayak nggak kebanyakan tepung gitu lah. Beda sama bakso-bakso yang di frozen food gitu, beda-beda. Gokil nih. Terus gimana kalau kita belah bakso telur sama bakso urat? Wah, gokil nih bakso telur dan bakso urat. Gedenya segini coy. Nih, gede banget kan? Terus tahunya juga kan. Nah ini coba nih bakso telurnya, kita potong ya. Gede banget nih, gede banget kan. Wah, gokil ini bakso telurnya tuh kayak satu telur deh. Kalau dilihat-lihat, tuh satu telur ini. Kenapa gede banget? Terus gimana kalau bakso uratnya nih? Nah, gimana nih kalau bakso uratnya nih? Kita potong, gede banget. Oh, jadi bakso uratnya tuh yang kayak gini nih, dalemannya tuh. Dia tuh bakso urat yang kasar, nggak kasar banget sih, tapi masih kelihatan uratnya guys. Gokil ini sih. Udah ngiler nggak sih lu? Terus kalau tahunya nih gimana nih? Kalau tahu ya baksonya nggak banyak banget ya, sedikit, nggak begitu banyak lah, pokoknya sedikit. Terus langsung aja deh kita makan deh dari bakso tahunya dulu nih. Bismillah. The best. Tahunya tapi lebih dominan daripada baksonya di sini. Terus agak-agak anyep sedikit tahunya ya, tapi masih bisa ditoleransi lah sama kuahnya. Terus kalau bakso telurnya nih, wah, gede banget cuy. Buat lo semua, bakso telur nih. Gokil, perpaduan antara bakso dan telurnya itu nyatu banget nih, kayak sobat kental tau nggak? Gokil lah pokoknya. Nah ini bakso uratnya nih, gue nggak mau motong-motong lagi dah. Pakai kuah dikit ya. Bismillah.
Definisi bakso urat tuh ada di sini nih yang enak, nggak bohong. Baksonya tuh ditambah uratnya tuh pas banget. Teksturnya kenyal uratnya. Terus pas digigit tuh kayak pokoknya dah lu harus cobain dah, pokoknya susah dijelasin pakai kata-kata. Tekstur baksonya tuh yang nggak karet gitu, yang nggak digigit nonjok gitu. Nah ini digigit masih wah pokoknya the best lah, pokoknya uratnya gokil. Jadi kapan lo mau kesini, jangan sampai nggak kesini deh, baksonya the best. Gue saranin kalau bisa bakso uratnya aja semua, mau bakso telur tuh nggak usah pakai bakso tahu. The best banget, ini varian spesial, jadi lo harus coba. Gue makan dulu nih. Pokoknya kalau lu suka sama video gue, jangan lupa like dan subscribe untuk nantikan video gue selanjutnya. Dan ini pengen gue habisin dulu, oke? Sip, thank you.